Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening all. So, in this video, we will explain about uji Wilcoxon match pairs. Video ini merupakan tugas kelompok dan pada bagian ini saya akan menjelaskan materi dan konsep dasar uji Wilcoxon. Nah, untuk bagian penggunaan uji Wilcoxon match pairs adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua data yang saling berpasangan. Uji Wilcoxon digunakan ketika data yang dianalisis saling berpasangan dan tidak memenuhi asumsi distribusi normal, atau ketika data berskala ordinal. Contoh data berpasangan antara lain nilai sebelum dan sesudah perlakuan seperti pretest dan posttest. Uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji T berpasangan karena tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Next, untuk langkah-langkahnya. Langkah-langkah pengujian Wilcoxon. Yang pertama, merumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua data yang berpasangan. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Yang kedua, menghitung nilai selisih dari setiap data pengamatan. Langkah selanjutnya adalah menghitung selisih dari setiap pasangan data dengan mengurangkan nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Yang ketiga, menentukan nilai perubahan data setiap pengamatan positif, negatif, atau 0. Jika selisih bernilai positif, maka diberi tanda positif. Jika selisih bernilai negatif, maka diberi tanda negatif. Dan jika selisih bernilai 0, maka data tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan. Yang keempat, tentukan rank atau peringkat pada hasil. Langkah ketiga, mulai dari data terkecil diberi rank 1 sampai dengan data terbesar. Nilai selisih kemudian diberi peringkat berdasar nilai absolutnya, dari nilai terkecil hingga terbesar. Yang kelima, pisahkan nilai rank yang bertanda positif dan rank yang bertanda negatif, kemudian jumlahkan. Rank yang bertanda positif dan rank yang bertanda negatif dipisahkan, kemudian masing-masing rank tersebut dijumlahkan. Dan untuk langkah yang keenam, menentukan nilai statistik Wilcoxon yang diberi simbol W hitung dengan memilih jumlah rank terkecil. Nilai statistik Wilcoxon yaitu W hitung ditentukan dengan memilih jumlah rank yang paling kecil. Yang ketujuh, jika jumlah pasangan data kurang dari atau sama dengan 25, maka W hitung dibandingkan dengan nilai W-table. Hipotesis 0 diterima jika W hitung lebih besar atau sama dengan W-table. Yang terakhir, yang ke-8, jika banyaknya pasangan data lebih dari 25 pasang, maka distribusinya menggunakan pendekatan distribusi normal, sehingga kita dapat menggunakan transformasi Z dengan rumus. Nah, namun jika jumlah pasangan data lebih dari 25, maka pengujian dilakukan menggunakan pendekatan distribusi normal dengan nilai Z. Masuk ke rumus, saya bacakan secara sederhana.
Z hitung sama dengan W hitung dikurangi N dikali N ditambah 1/4 dibagi akar dari N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1/24. Dengan kriteria uji, setelah nilai Z hitung diperoleh, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan nilai Z tabel. Hipotesis 0 diterima jika nilai Z tabel negatif lebih kecil atau sama dengan Z hitung. Dan Z hitung lebih kecil atau sama dengan Z tabel positif. Sebaliknya, jika nilai Z hitung lebih kecil dari Z tabel negatif atau lebih besar dari Z tabel positif, maka hipotesis 0 ditolak. Baik, setelah memahami materi dan langkah-langkah uji Wilcoxon, selanjutnya untuk penerapan dan penjelasan uji Wilcoxon menggunakan Excel dan SPSS oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan melakukan uji Wilcoxon Match Pairs dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita sudah mempunyai data dari mahasiswa dengan subjeknya itu 10 orang dan juga ada metode A dan juga metode B. Nah, dengan hipotesa yaitu membandingkan nilai postes mahasiswa yang menggunakan metode A dan metode B. Dengan H0-nya yaitu terdapat perbedaan nilai postes mahasiswa yang menggunakan metode A dan metode B. Dan HA-nya yaitu tidak ada perbedaan nilai postes mahasiswa yang menggunakan metode A dan juga metode B. Nah, langkah pertama yaitu kita menjumlahkan mulai dari metode A terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan sum terus blok dari atas sampai bawah, enter. Oke, hasilnya yaitu 281. Oke, kita tarik saja garisnya ke samping. Oke, untuk metode B, hasilnya yaitu 301. Nah, di sini kita akan lanjut untuk mencari selisih. Nah, di sini itu kita akan melakukan pengurangan, yaitu dengan mengurangi metode B dan juga metode A. Nah, kita masuk ke subjek pertama terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus sama dengan metode B dikurang metode A. Enter. Nah, hasilnya yaitu 10. Kita bisa tarik saja ke bawah. Nah, di sini itu masih terdapat angka positif dan juga angka negatif. Nah, untuk itu kita harus absolutkan terlebih dahulu agar angka-angka ini positif semua. Nah, untuk itu kita akan absolutkan, Ctrl C, kita copy dan juga kita pastekan. Nah, untuk mempastekannya ini kita menggunakan paste values agar angka-angka tersebut tidak ada rumusnya. Oke, seperti ini. Nah, bisa dilihat angka-angka tersebut tidak terdapat rumusnya lagi. Sedangkan selisih yang di tabel itu masih terdapat rumus-rumusnya. Oke. Selanjutnya yaitu kita absolutkan terlebih dahulu. Rumus absolutnya
yaitu sama dengan ABS. Oke, terus kita blok, enter. Nah, terus bisa kita tarik saja ke bawah. Nah, semuanya sudah berubah menjadi positif. Tapi untuk itu kita harus hilangkan rumusnya terlebih dahulu dengan cara values, paste values. Oke, sudah hilang rumusnya. Nah, di sini kita akan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, dengan mengklik Sort and Filter. Nah, di sini bisa kita pilih mau yang terkecil sampai ke terbesar atau besar ke kecil. Nah, di sini kami akan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang ke terbesar. Nah, kita pilih Continue and Short. Oke, semuanya sudah berurutan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat ranking di sini. Di sini kita buat ranking asli. Oke, kita tandai dulu. Nah, seperti itu. Untuk ranking aslinya, kita buat saja berdasarkan urutannya. Ini 2, ini 3. Terus kita tarik ke bawah. Kita fill. Oke. Ini untuk ranking aslinya sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita buat ranking jadi. Nah, untuk ranking jadinya ini, untuk menentukannya yaitu kita fokus ke kolom yang ini. Nah, untuk menentukannya kita bisa lihat angka yang tidak berulang sebanyak lebih dari 1. Contohnya angka 3 itu terdapat 1 kali. Berarti sini menduduki ranking pertama. Terus angka 4 juga 1, berarti sini ranking kedua. Terus 6 juga 1, jadi ranking ketiga. Terus 9 juga 1, itu ranking keempat. Terus untuk 10 ini terdapat 3 angka. Nah, untuk itu kita harus menggunakan rumus sum. Terus untuk ranking aslinya kita tambahkan 5 ditambah 6 ditambah 7. Terus tutup kurung. Kita bagi dengan jumlah dari angka 10 ini, yaitu ada 3. Terus kita bagikan dengan 3. Enter. Nah, kita dapatkan 6. Berarti untuk kolom yang ini kita juga tulis 6. Terus ini juga 6. Nah, ini lanjut. Ini ranking ke-8. Ini 9 dan bawahnya yaitu 10. Oke. Oke, jika sudah mendapatkan, kita tandai, kita kasih warna dulu agar tidak keliru. Kita kasih warna biru. Ini juga kita kasih warna biru. Oke.
Nah, di sini kita bisa memasukkan di kolom ranking dari yang kita dapatkan. Nah, untuk rankingnya itu kita bisa sesuaikan. Seperti contohnya angka 10. 10 itu di ranking ke-6. Berarti kita bisa tulis 6. Terus 30 itu 10. Terus 10 6 juga. Terus 3 1. Terus 10 6 juga. Terus 20 yaitu 9. 4 yaitu ranking kedua. Terus 6 yaitu ranking ketiga. 16 yaitu ranking ke-8. Dan 9 itu ranking ke-4. Oke. Nah, setelah mendapatkan rankingnya, di sini kita akan menentukan tanda positif dan juga tanda negatifnya. Nah, untuk menentukan tanda positif dan negatifnya, kita bisa melihat dari kolom selisih dan juga ranking. Nah, di sini selisihnya terdapat positif 10, rankingnya 6. Berarti positifnya yaitu 6. Terus positif 30 itu terdapat 10. Jadi kita tulis 10. Terus negatifnya itu ada 6, berarti kita tulis di sini 6. Nah, terus untuk negatif 3-nya yaitu ada 1. Terus untuk positif 10-nya ada 6. Terus untuk negatif 20-nya yaitu ada 9. Terus untuk positif 4-nya yaitu ada 2. Positif 6-nya itu ada 3. Negatif 16-nya yaitu ada 8. Dan juga positif 9-nya itu ada 4. Nah, jika kita sudah mendapatkan seperti ini, kita bisa menjumlahkan tanda positif dijumlahkan dan juga tanda negatif dijumlahkan. Untuk penjumlahan seperti biasa dengan menggunakan rumus sum. Terus kita jumlahkan. Kita mendapatkan hasil 31. Oke, kalau sudah mendapatkan, kita bisa tarik saja ke samping. Oke, hasilnya yaitu 24 untuk tanda negatif dan 31 untuk tanda positif. Jika sudah mendapatkan semuanya nilai di tabel, maka kita akan melakukan uji di W-hitung. Kita akan menghitung W-hitungnya. Nah, untuk W-hitung itu bisa kita ambil nilai yang paling terkecil di antara tanda plus dan juga tanda minus, yaitu 24. Itu kita bisa tulis saja 24. Terus, untuk W-tabelnya ini, itu kita bisa lihat di tabel kritis, tabel nilai kritis pada uji Wilcoxon ini. Nah, kita itu fokus ke N-nya yaitu 10 ya, karena subjek mahasiswa yang mengikuti postes yaitu terdapat 10 orang. Nah, jadi N yang kita gunakan yaitu 10 dengan A-nya 0,05. 10 A-nya 0,05 berarti untuk W-tabelnya yaitu 8. Nah, bisa kita tulis saja langsung di sini 8. Oke. Jika sudah mendapatkan W-hitung dan juga W-tabel, di sini kita bisa membuat keputusan. Nah, seperti biasa, keputusan kita menggunakan rumus
sama dengan, terus if, nah, if dalam kurung W hitung lebih besar daripada W tabel. Oke, koma, H0 diterima dan HA ditolak. Terus jika tidak memenuhi kriteria, maka H0 ditolak dan HA diterima. Oke, kita enter. H0 diterima dan HA ditolak. Nah, berdasarkan keputusan, berarti terdapat perbedaan nilai post-test mahasiswa yang menggunakan metode A dan juga metode B. Baik, selanjutnya kita akan menguji hasil data post-test mahasiswa menggunakan SPSS. Yang pertama, kita ubah dulu namanya menjadi MAMB untuk dua bagiannya, lalu kita ubah ini menjadi numerik dulu. Begitu juga yang di bawahnya. Lalu untuk desimalnya dia pastikan sudah 0. Lalu untuk measure-nya kita ubah ke scale. Jadi kalau sudah seperti ini, kita ke data view, lalu kita kembali lagi ke Excel. Kita blok dulu dari metode A dan metode B-nya. Lalu kita copy, pindah ke SPSS, lalu salin. Jikalau sudah sampai tahap ini, kita bisa langsung analyze, langsung ke non-parametric test, ke legacy dialogs, lalu kita ke two related samples. Setelah itu pindahkan yang MA ke sebelah kiri, lalu MB ke sebelah kanan. Dan pastikan untuk test type-nya dia sudah mencentangi di kolom Wilcoxon. Lalu kita tekan OK. Dan berikut adalah hasil uji data Wilcoxon match pairs menggunakan SPSS. Selanjutnya kita salin dulu untuk memastikan, untuk membandingkan datanya dengan yang di Excel. Seperti yang kita lihat di sini, untuk positif dia mendapatkan nilai 31 dengan jumlah 31, dan untuk negatif dia 24. Begitu juga yang dari SPSS, yang dia negatif mendapatkan 24 dan untuk positif mendapatkan 31. Itu saja hasil uji tes data Wilcoxon match pairs dari kelompok 7. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.